by loss, by pain, by fear. Our hope nailed to a cross. But it is not the end. At the sound of the gravestone rolling, a new story has unfolded. Death has been defeated. Our hope is alive. Jesus is alive. We raise our hands in victory. By his resurrection, we are set free. He blows a wind of life and brings us back to the light. He is risen. Our Messiah is alive. He breathes and the darkness trembles. He speaks and our future shines. By his sacrifice we are now saved. By his grace we can all rise. Here rejoicing in the sky, the grave could not hold him. The veil has been torn. Our Christ has won over death, over sin, over ache. By his power all chains break. He is victorious. He is the way. He is the resurrection and the life. And by his wounds, we're made alive.
setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman-damai sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu, Tuhan. Di nama Tuhan, kita sudah memuji dan menyembah Tuhan, dan waktunya kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak Dr. Binsar Bultom sudah hadir di tengah kita. Selamat pagi Pak Binsar. Ya, baik, puji nama Tuhan. Sehat selalu ya Pak. Amin. Amin, Nah, amin. Waktu selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Binsar untuk menyampaikan kebenaran firman. Haleluya. Baik, kalau begitu mari kita berdoa sejenak. Mari angkat hati kita. Terima kasih Bapak di surga. Selamat pagi. Kami mau memuliakan Engkau lewat kebenaran firman Tuhan. Urapi kami satu persatu Tuhan. Kehadiran kami di komunitas doa pagi ini bukan sembarang hadir. Akan tetapi kami ingin bersentuhan dengan Tuhan sendiri, sehingga kami merasakan hadirat Tuhan ada di pagi hari ini dan seterusnya di dalam kehidupan kami. Karena itu ajari hamba-Mu di dalam menyampaikan butir-butir kebenaran firman Tuhan. Bagi kita yang percaya, diurapi Tuhan Yesus pagi hari ini. Mari sama-sama mengatakan amin. Haleluya. Baik, saudaraku, selamat pagi. Pagi Pak. Peserta komunitas yang hadir di pagi hari ini. Pagi Pak. Baik, saya kira tidak satu pun di antara kita umat Kristiani ingin mengalami berbagai musibah ya, masalah, bahkan kebinasaan di dalam kehidupan kita. Akan tetapi kita ingin menjadi anak-anak pilihan Tuhan yang betul-betul memang menurut yang dikehendaki Tuhan. Nah, itulah saya tertarik mengupas kebenaran firman di 2 Petrus 3 ayat 9 ini. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Mencermati
elemen-elemen daripada firman Tuhan ini tidak semudah mengucapkan kalimat. Kalau diperdalam, ini berat untuk mengejawantahkannya. Pertama tadi, Tuhan itu setia menepati janjinya. Perlu dicatat, dalam kapasitas Tuhan menepati janji tidak sama seperti manusia. Antara manusia melakukan satu perjanjian sering tidak tepat, sehingga terjadilah permasalahan hukum. Karena itu ada diatur di dalam perjanjian ya, kesepakatan kedua belah pihak. Tetapi kita dalam hal ini kepada Tuhan tidak bisa sejajar dengan Tuhan. Ada kata sepakat di antara Tuhan dengan kita, tetapi kitanya yang harus setia terhadap Dia, menunggu janji Tuhan. Ya. Jadi kalau manusia tidak selalu tepat menepati janji. Kedua, Tuhan itu sabar terhadap manusia ciptaannya. Sejauh mana kesabaran Tuhan terhadap ciptaannya? Dia itu menunggu saudara dan saya tobat, menjadi orang yang benar. Tapi kalau manusia tidak sabaran, ingin instan, ya, cepat-cepat berhasil, tapi akhirnya hidupnya anjlok, hancur. Ketiga, Tuhan menghendaki hasil ciptaannya itu tidak binasa. Nah, ini yang menjadi fokus. Karena apa? Karena Tuhan menciptakan dunia ini dulu ada rancangan semula supaya sempurna. Akan tetapi bagaimana dengan manusia? Apakah dia menghendaki dirinya hancur berantakan? Mari kita dengar nanti di dalam perikop berikut. Nomor 4. Tuhan menghendaki pertobatan terhadap orang-orang yang berdosa. Nah, bukankah Tuhan sudah berfirman, Aku datang bukan mencari orang yang benar, akan tetapi mencari orang-orang yang berdosa, maksudnya supaya bertobat. Dan kedatangan Tuhan mencari orang-orang yang berdosa ini sebenarnya adalah pada saat-saat sebelum penghakiman terakhir terjadi. Kalau sudah penghakiman terakhir terjadi, tidak akan ada lagi istilah Tuhan itu akan memanggil orang-orang yang berdosa. Akan tetapi orang-orang yang berdosa nanti di dalam penghakiman terakhir sudah waktunya dia menerima imbalan perbuatan dosa yang dilakukan. Ya, begitu saudaraku. Nah, jadi dari perikop ayat di atas ini sesungguhnya yang membuat kita itu binasa adalah akibat perbuatan kita yang tidak mau berbalik, ya, dari kejahatan. Masih ada keangkuhan, kesombongan, dan keegoan kita sendiri. Tuhan Allah seperti yang saya katakan tadi tidak pernah merancang kejahatan kepada kehidupan saudara. Tak pernah merancang kehancuran dalam rumah tangga, perekonomian, masa depan saudara. Bukankah saudara pada saat berhubungan, berkenalan dengan calon pasangan istri atau suami saudara, saudara memiliki satu tujuan hidup agar rumah tanggamu bahagia, sejahtera, diberkati Tuhan. Akan tetapi apa yang terjadi di tengah jalan, saudaraku? Salah satu pihak diantaranya abai dengan tujuan hidup berumah tangga tadi.
menyimpang, ada melakukan sesuatu pelanggaran-pelanggaran dosa, ya, katakan selingkuh atau berzina, bukankah ini yang dinamakan bahwa saudara itu berarti menginginkan ada kebinasaan dalam hidupmu? Bukan Tuhan yang membuat kebinasaan dalam rumah tanggamu, bukan, saudara. Karena tadi dikatakan kita sepakat bahwa Tuhan tidak pernah merancang kejahatan, kehancuran dalam rumah tanggamu. Di dalam perekonomian misalnya juga. Bukankah saudara sudah berjuang mati-matian mulai dari nol, merintis kehidupan perekonomianmu, bisnismu yang begitu bagus. Saudara saat itu dengar tekun, ya, bergulat juga mengutamakan Tuhan dalam pekerjaanmu. Akan tetapi apa yang terjadi saudaraku setelah di tengah jalan? Ketika saudara mengalami satu kemajuan perekonomian, saudara lalai, lupa diri, sombong, ya, akhirnya saudara terjerembab di dalam suatu dosa. Belum lagi kalau dia sampai korupsi, dia berurusan dengan hukum. Nah, jadi ini semua ya terjadi kehancuran ini karena ada satu ketidakpenurutan atau sikap perlawanan saudara, kemelesetan. Saudara serakah akhirnya cinta uang bukan berdasarkan dari hasil keringat saudara lagi. Saudara tidak sabaran selalu menunggu waktu menunggu hasil panenmu supaya ya berhasil mengalir apa adanya. Tapi saudara ingin cepat-cepat berhasil tanpa ada satu perencanaan yang matang. Nah, karena itulah dikatakan Tuhan sebenarnya dalam firman-Nya, ya. Tuhan berfirman, tangan Tuhan itu kan pendengarannya bukan tidak panjang, bukan tidak bisa menjawab segala permohonan, pergumulan kita. Akan tetapi karena apa? Kelakuan kita, dosa yang masih bercokol dalam kehidupan kita. Terkadang kita menganggap rencana yang kita rintis itu yang paling baik. Akan tetapi ternyata rencana kita itu tidak tepat menurut Tuhan. Mestinya biarkan saja mengalir apa adanya. Yang penting kita itu sudah berusaha bekerja sekuat tenaga dengan satu prinsip, ya, bahwa kita itu telah bekerja dengan baik dan benar di hadapan Tuhan. Urusan belum waktunya berhasil, jangan khawatir. Kamu, saudara, saya harus sadar di sini. Katakan, saudara sebagai seorang pemimpin, jika saudara memperlakukan karyawan, pembantu saudara secara adil, arif, dan bijaksana, saudara tidak menganggap dia paling rendah. Itu merupakan kepribadian yang disukai Allah. Karena bagaimanapun ya, dia ingin sebenarnya karyawan itu ingin sukses, berhasil seperti hidup saudara. Tetapi nasib lain berkata, itu kan persoalannya. Nah, tapi sebaliknya jika saudara suka mengeluarkan kata-kata kotor, membentak karena kesalahannya yang tidak pantas, maka saudara sudah ikut terjerembab dalam dosa. Ingat, jabatan yang saudara emban itu adalah merupakan amanat daripada Tuhan Allah. Jadi jangan jadi sombong. Karena itulah perlu dicatat di mana kita berkarya, bertugas, dapat kita tempatkan kehadiran dan kemuliaan Tuhan di dalam setiap kita bertugas di tempat itu. Itu adalah akan menjadi harta yang besar di surga kelak. Katakan saya bertugas sebagai profesi hakim yang sudah berpengalaman sekitar 35 tahun. Kurang lebih ya. Bukan tidak banyak suka duka saudaraku yang saya hadapi, mulai daripada bagaimana menggali fakta
peristiwa harus benar-benar terungkap. Ya, terungkap itu tanpa ada yang dibohongi. Jadi kesalahan terdakwa itu haruslah sesuai dengan apa yang diperbuatnya. Jangan menghukum orang yang seharusnya dia benar dan sebaliknya membebaskan dia tidak bersalah. Padahal dia pantas dipersalahkan. Belum lagi jika penghukuman itu dilakukan karena ada misalnya lagu permintaan, katakan suap. Ini adalah perbuatan dosa yang tidak bisa diampuni baik negara maupun Tuhan. Saya tetap teringat dengan dosa yang disengaja yang dicatat menurut Ibrani 10 ayat 26 sampai 27. Yang pada intinya mengatakan setelah dia memperoleh pengetahuan kebenaran, tapi dosa itu tetap dilakukan, maka kematian yang menggenaskan atau mengerikanlah yang akan diterimanya di penghakiman terakhir nanti. Nah itu. Nah, di pengadilan negara saja terkait dosa yang disengaja, yakni perencanaan pembunuhan katakan ya, hukumannya jauh lebih besar, lebih berat ya daripada yang tidak disengaja. Karena dalam perencanaan kejahatan itu sudah ada motif, niat jahat sebelumnya. Ya, ini saya bukan menakut-nakuti saudara, tetapi mengancam. Ya, mengancam saudara karena akhirnya di penghakiman terakhir nanti Tuhanlah yang akan memimpin ya sebagai hakim tunggal yang akan digelar mengadili segala perbuatan kita yang kelihatan maupun yang tidak. Nah, jadi apa yang diamanatkan oleh firman kebenaran di atas tadi adalah merupakan ancaman kebinasaan yang akan dihadapi umat manusia ciptaan Tuhan. Yang sebenarnya Tuhan Allah tidak menghendaki itu terjadi dalam hidupmu. Nah, kalau pernah mereka tergelincir dan pernah mendapat hukuman di pengadilan negara, pengadilan Tuhan memang belum, tetapi masih juga dia tidak mau berbalik dari dosa ya yang diperbuatnya. Lihat nanti di pengadilan Kristus, kelakuanmu tiada maaf bagimu, tetapi kematian yang mengerikan. Sebab orang-orang seperti ini mentalnya sudah rusak. Tidak bisa dibina. Lebih baik dibinasakan. Makanya kata orang bijak mengatakan, pikir dahulu, sesal kemudian tidak berguna. Jadi jangan pernah melakukan suatu tindakan perbuatan apapun tanpa berpikir dan minta petunjuk dari Tuhan. Ketika saudara meminta petunjuk daripada Tuhan, ini merupakan ciri khas bahwa kedekatan saudara dengan Tuhan ada. Saudara akan terhindar dari berbagai malapetaka, persoalan-persoalan. Tapi apabila saudara langsung sembarang ya menempuh jalan-jalan sesat tadi, saudara sesungguhnya bukanlah anak Tuhan, tetapi anak iblis, setan. Nah, ini kan rusak sudah moral. Kalau selalu tidak mau mengikuti petunjuk arahan Tuhan. Nah, jika moral sudah rusak, tentu kita memang agak sulit membinanya. Satu-satunya jalan terbaik untuk membinanya adalah menuntun orang ini dan mendoakan orang ini dan mau orang itu didoakan melalui persekutuan doa seperti kita ini, mendengarkan firman Tuhan dengan serius, tidak ngantuk. Ya, dari kebiasaan mendengarkan firman Tuhan ini lambat laun ada sentuhan kesadaran ya untuk menginsapi kesalahan untuk bertobat. Nah, masalahnya begini saudaraku. Dengan adanya kehadiran Roh Kudus menuntun hidupmu, mestinya kan kita mampu bertahan, tidak akan mampu digoyahkan lagi dan tergoyahkan oleh siapapun. Karena saudara sudah memiliki satu kepercayaan sikap, prinsip sikap, ya konsisten mempertahankan integritas moralmu. Ya,
Nah, jika dikatakan kita anak Tuhan, hamba Tuhan, tetapi cara-cara dan sikap kita selalu sembarang, suka mengeluarkan kata-kata kotor, menyakitkan orang lain, masih ada kebencian, masih ada dendam, masih menyimpan kepahitan, tidak mau berdamai, walaupun mau berdamai hanya di bibir saja, di dalam hati tidak ada. Nah, ini namanya tidak ada kedamaian, berarti ada yang tidak sehat di dalam hidupmu. Nah, ini memang satu perjuangan yang terus-menerus harus kita upayakan sebagai alat bantu untuk menyadarkan saudara dan saya. Perlu kiranya saya menyampaikan bagaimana dahsyatnya pengadilan Kristus atau pengadilan terakhir nanti, seperti yang sudah saya katakan tadi di atas, karena walaupun kita nanti sudah meninggal dunia, tetap diminta Allah pertanggungjawaban perbuatan kita selama kita hidup di bumi. Karena itu, mulai sekarang, mulailah memperkarakan hidupmu, perbuatanmu kepada Allah. Siapa tahu Tuhan berkenan mengampuni segala, ya, mengampuni segala perbuatan salah dosa yang pernah saudara lakukan. Pokoknya setiap saat kita harus terus mengevaluasi hidup kita ini, mempersoalkan hidup kita ini, ya, selama kita masih diberikan waktu kesehatan. Karena apabila saudara dan saya sudah dipanggil Tuhan, sudah meninggal dunia, kapan lagi kita meminta pengampunan dosa? Kapan lagi diampuni dosa oleh Tuhan? Padahal kita sudah percaya di dalam firman Tuhan. Pada saat penghakiman terakhir itu, pasti Tuhan Allah akan meminta pertanggungjawaban bagi mereka-mereka yang sudah meninggal. Jadi bukan berarti sudah selesai hidupmu ketika kita sudah meninggal sekarang. Tidak diminta pertanggungjawaban, tetap. Nah, saya akan mengulangi kembali bagaimana dahsyatnya pertanggungjawaban kehidupan kita pada saat pengadilan Kristus, penghakiman terakhir, menurut Pengkhotbah 12:14. Ya, kalau beberapa minggu yang lewat pernah saya katakan ini, saya harus menggayungkan ini kembali agar ini menjadi ketakutan, ya, menjadi pedoman hidup di dalam kita, bahwa akhirnya Allah akan membawa setiap perbuatan saudara dan saya, baik yang tersembunyi maupun yang terang-terangan, ke pengadilan. Apakah itu perbuatanmu jahat atau benar, itu semua diadili. Kalau yang sudah benar, inilah orang-orang kesukaan Tuhan yang akan hidup, ya, di bumi baru, langit baru yang diciptakan, disediakan, dirancangkan Tuhan. Di sana itu tidak ada lagi satu permusuhan, tidak ada lagi dosa, tidak ada lagi permasalahan hidup. Akan tetapi ketika saudara, ya, terdapat perbuatan jahat yang belum sempat diampuni oleh Tuhan dan saudara sudah tiada, disinilah akhirnya di depan tahta Kristus akan dibuka kitab kehidupan Tuhan, bahwa namamu tidak tercatat di sana. Tidak tercatat. Tidak ada lagi di sana pembelaan demi pembelaan seperti di pengadilan negara. Aku tidak bersalah, aku yang disuruh. Aku yang diperintahkan, aku yang dipaksa. Tidak ada lagi. Tuhan tidak ada lagi berdialog dengan saudara pada saat pengadilan. Kristus terjadi. Dia adalah tunggal mengadili kita. Dan yang hanya tahu, mengetahui batin, ya, menyelidiki hatimu, hanya Tuhan, bukan lagi siapa-siapa. Jadi nggak ada lagi komen, ya. Nah, ketika nama kita tidak tercatat, tidak ada namamu, Monoseki, si Badu, si Endang, tidak ada lagi di sana namanya. Sudah, apa boleh buat? Berarti saudara siap-siaplah dieksekusi, ya, diputuskan oleh Tuhan, ya, untuk masuk ke lautan api dan kematian yang kekal untuk selama-lamanya. Tidak ada lagi ampun Tuhan, mohon ampun Tuhan, tidak boleh, tidak ada lagi itu. Itulah yang dicatat dalam Wahyu 20:12 sampai 20:15 itu.
Nah, jadi inilah saudaraku, firman kebenaran Tuhan. Saya sampaikan kepada saudara. Jadi luar biasa baiknya Tuhan Yesus tidak menginginkan hasil ciptaannya itu terbinasa, ya hancur, akan tetapi dia ingin merangkul kita semua menjadi anak-anak pilihan kesukaannya. Mari kita menjadi anak-anak yang disukai Tuhan, yang selalu bertindak, berperilaku dengan benar menurut Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Amin. Mungkin waktunya sudah pas, Ibu Lydia. Dengan demikian, saya akan menutup doa sebelum saya serahkan kepada gembalanya. Mari kita angkat hati kita kembali kepada Tuhan Yesus. Setelah kami mendengarkan firman kebenaran Tuhan di pagi hari ini, luar biasa kebaikan Tuhan, kesabaran Tuhan memperhatikan kami semua. Karena itu Tuhan, ampunilah kami. Ampuni. Mohon ampun semua tindak tanduk kelakuan kami yang keliru, yang sering kami menyembunyikan berbagai kepahitan, berbagai dosa yang sesungguhnya tidak perlu lagi kami lakukan. Karena Tuhan yang sangat tahu siapa kami sesungguhnya. Kami boleh berkata benar saat ini, akan tetapi Tuhan sangat tahu hati kami yang sesungguhnya, apakah murni berdasarkan pada Tuhan apa tidak. Karena itu Tuhan, sadarkan kami, biarlah Roh Kudus Tuhan tetap senantiasa hadir bersama kami, dan kami menerima selalu kehadiran Tuhan di dalam hidup kami, sehingga setiap kami melangkah tidak pernah salah. Kami ingin hidup kudus, tidak tercela, tidak bercacat. Karena hanya orang-orang yang kudus itu yang diterima Tuhan masuk surga. Oh, haleluya Tuhan Yesus. Karena itu Tuhan, sebelum kami melangkah bertugas pada pagi hari ini, urapi berkati setiap rumah tangga, program kerja kami, sesuai menurut kehendak Tuhan. Kami percaya bahwa setiap persoalan-persoalan hidup kami, apakah itu masalah sakit penyakit, masalah perekonomian, masalah rumah tangga kami, mulai hari ini, Tuhan akan membuka jalan keluar, akan memperdamaikan dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagi kita yang sudah diurapi dipercaya Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Amin, haleluya, puji nama Tuhan. Haleluya, terima kasih Bapak Dr. Binsar Gultom yang sudah memberikan kita benih firman Tuhan yang hidup, dan biarlah itu boleh menjadi rema, tertanam di dalam hati kita, tertulis di loh hati kita, dan akan berbuah-buah lebat di dalam hidup kita. Amin. Puji nama Tuhan, kita bersyukur Bapak Dr. Binsar ini menyempatkan waktunya untuk berbagi kepada kita, karena beliau adalah seorang yang kita yakin sangat sibuk ya Pak Dr. Binsar, dan kita percaya bahwa Bapak akan disertai dengan kuasa-kuasa oleh Tuhan di dalam pekerjaan, di dalam setiap keputusan yang Bapak boleh ambil, itu datangnya daripada kebenaran firman Tuhan. Amin. Haleluya. Baik saudara, kita akan bersama-sama, kita akan berdoa buat Bapak Dr. Binsar. Jikalau ada saudara yang mempunyai pokok-pokok doa pada hari ini, boleh di chat room, kita akan doakan bersama-sama. Sebelum kita masuk di dalam doa syafaat, kita ada sedikit pengumuman, kemudian kita akan masuk di dalam doa syafaat. Baik, Ibu Lydia silakan. Besok hari kita akan dilayani oleh Bapak Dr. Rubin Adi Abraham. Beliau adalah Ketua Umum dari BPP GBI, Sinode GBI.
Saudara, kita boleh hadir bersama-sama dan tolong dibantu share supaya kita boleh hadir lagi bersama-sama ya untuk berdoa di doa pagi Anastasis ini. Puji nama Tuhan. Kemudian hari Kamis kita akan dilayani oleh Evangelis Laura Lazarus. Saudara tahu dia mempunyai kesaksian yang luar biasa bersama Tuhan. Ya, 2 kali mengalami eksiden di pesawat, tetapi Tuhan boleh menyelamatkan dia dan ternyata Tuhan mempunyai rencana yang besar dalam hidupnya untuk boleh menjadi saksi bagi kemuliaan Kristus. Baik saudara, mungkin masih ada waktu, sedikit waktu kita akan nonton sedikit video klip daripada Ibu Laura. Silakan Ibu. Haleluya. Saya Laura Lazarus. Pramugari adalah profesi yang saya impikan dari kecil. Karena menjadi pramugari selain cantik, bisa berkeliling dunia, dan juga memiliki banyak uang. Dalam waktu setahun lebih pada waktu saya terbang, sekitar bulan Juli, di mana pada waktu itu pesawat tempat saya bertugas boleh mengalami kecelakaan. Kuatkanlah hatimu. Kecelakaan itu mengakibatkan muka di bagian sebelah kanan saya ini hancur. Pipi saya ini terbacok, mata saya ini jatuh ke bawah. Tangan kanan saya ini copot, pinggang saya patah dan kaki saya patah. Maka kami akan terpaksa mengamputasi kakinya, Bu. Saya berdoa, saya bilang Tuhan tolong, jangan amputasi kaki saya. Kalau Engkau masih mengizinkan saya memiliki kaki, dimanapun saya melangkah, saya akan menceritakan kebaikan Engkau. Dia tak tinggalkanmu. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Puji nama Tuhan, kita sudah nonton video klip yang pendek dari Ibu Laura. Seperti khotbah hari ini, renungan firman Tuhan, Bapak Dr. Bisa mengatakan bahwa sebenarnya Tuhan bukan tidak lalai menepati janjinya. Tuhan tetap setia, tetapi Tuhan menundanya mungkin waktu kematian kita, ya kedatangan Tuhan yang kedua kali itu semua Tuhan inginkan ada pertobatan. Tuhan tidak menginginkan kebinasaan. Amin, saudara. Haleluya. Demikian juga Ibu Laura, 2 kali dia mengalami eksiden, tapi Tuhan menyelamatkannya. Tuhan menginginkan hidupnya boleh terus untuk kemuliaan Tuhan, untuk menjadi satu kesaksian yang hidup. Demikian juga di dalam hidup kita. Amin, saudara. Bukan hanya Ibu Laura, tapi kita semua juga mendapat kasih karunia Tuhan. Puji nama Tuhan. Baik, saudara, kita akan mendoakan Bapak Dr. Bisa Gultom yang sudah hari ini menyempatkan waktu untuk memberikan kita satu renungan firman yang luar biasa. Mari seberapa kita yang diberkati oleh firman Tuhan, kita boleh angkat tangannya dan boleh katakan haleluya, amin. Baik, kita angkatkan tangan kita kepada Bapak Dr. Bisa. Haleluya, haleluya. Bapak, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Hari ini ada renungan firman Tuhan yang luar biasa. Bahwa Engkau Tuhan yang setia. Engkau tidak pernah lalai di dalam menepati janji-janjimu di dalam kehidupan kami. Sekalipun kami menganggap itu sebagai kelalaian atau ketidaksetiaan kami. Tapi Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang sangat mengasihi kami. Engkau tidak menginginkan kebinasaan daripada kami. Tetapi Engkau ingin pertobatan yang sejati di dalam hidup kami, Bapak. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan, Engkau Tuhan Maha Pengampun, Maha Pengasih, penuh rahmat anugerah di dalam hidup kami. Biarlah kami Tuhan boleh ingat akan firman-Mu hari ini, bahwa kami ini dicobai oleh keinginan kami sendiri Tuhan. Kami diseret dan dipikat olehnya, dan keinginan itu membuahi dan melahirkan dosa dan melahirkan maut. Buat kami Tuhan tetap bertanggung jawab di dalam hidup kami.
Hanya dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu kami mampu Tuhan. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kami. Sesungguhnya pendengaran Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengarkan doa kami. Tetapi pemisah antara kami dan akan Engkau Allah. Itu semua karena kejahatan kami. Karena dosa-dosa pemberontakan kami. Ketidaksetiaan kami Tuhan. Hari ini Tuhan, biarkan Engkau menjadikan kami terang garam saksi-Mu Tuhan. Di dalam hidup kami. Ada satu berkat yang boleh mengalir. Jadikan kami surat Kristus yang terbuka. Supaya kami semua boleh menjadi saksi-Mu. Dan semua orang boleh melihat perbuatan baik kami. Dan memuliakan Allah kami Tuhan. Bapak kami mengucap syukur. Bapak Engkau Tuhan yang baik. Jadikan kami hidup yang sungguh-sungguh takut akan Engkau. Karena bukan hidup di dunia ini saja. Tetapi ada kehidupan kekal yang kami akan hadapi Tuhan. Yaitu pengadilan tata Kristus Bapa. Bapak kami percaya Tuhan bahwa hidup ini sangat berarti. Karena setiap tarikan nafas kami ada upah yang menanti kami. Bapak berkati hamba-Mu Bapak Dr. Binsar Gultom Tuhan. Di dalam karirnya Tuhan kami percaya Tuhan. Engkau memakai hamba-Mu ini. Engkau mengangkat dia menjadi seorang hakim agung Tuhan. Mengangkat ini Tuhan. Itu semua di dalam rencana dan kasih setia-Mu. Di dalam hidup hamba-Mu ini Tuhan. Kami percaya di dalam karirnya Tuhan sebagai hakim. Di dalam pengadilan manusia Tuhan. Engkau memberikan hikmat Roh Kudus. Hikmat yang tidak terbatas Tuhan. Engkau yang memberikan dia kuasa Tuhan. Untuk melakukan tugas yang mengambil keputusan-keputusan. Yang boleh hamba-Mu putuskan itu Tuhan. Ada kuasa wibawa Allah. Pada mulut hamba-Mu ini Tuhan. Sebagaimana firman mengatakan, keputusan dari Allah ada di bibir raja. Kalau ia mengadili, mulutnya tidak akan pernah berbuat salah. Bapak kami imani Tuhan buat hamba-Mu ini Tuhan. Jadikan anak-Mu ini Tuhan sebagai saksi Kristus di tengah-tengah dunia. Di tengah-tengah di mana hamba-Mu boleh bekerja Tuhan. Buat dia kepada pengertian-Mu saja Tuhan. Biar kuasa wibawa Tuhan ada di dalam mulut bibir hamba-Mu ini, di dalam hati pikiran hamba-Mu ini. Biarkan kuasa Tuhan menyertainya Tuhan. Ada kepekaan daripada kuasa. Yes. Haleluya, puji Tuhan. Amin, amin. Luar biasa Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan bahwa Engkau sudah memilih hamba-Mu ini untuk melakukan tugas-Mu di dalam dunia ini. Buat Tuhan keputusan-keputusan pengadilan yang boleh hamba lakukan. Hamba-Mu ini lakukan sesuai dengan keputusan prinsip-prinsip kerajaan Allah. Yaitu menegakkan keadilan dan kebenaran Kristus di dalam dunia ini. Bapak kami mengucap syukur Tuhan. Urapi hamba-Mu ini dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Yes. Berkati pelayanan hamba-Mu ini. Berikan hikmat pengertian pengetahuan daripada Engkau Bapak. Bapak urapi rumah tangganya. Istri, anak-anak semua Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak kami mengucap syukur kepadamu hari ini Tuhan. Kami boleh bersama-sama di dalam doa pagi Anastasis ini. Hamba-Mu berdoa untuk Pendeta Nathanael. Hamba-Mu berdoa untuk Ibu Lydia. Bapak Pendeta Rudi Pitoy, Pak Pendeta Hulu, Bapak Pendeta Gunawan Hondala, Bapak Pendeta Ben Hendrawan, Bapak Johannes Budi Harjo, Bapak Pendeta Herman Mandang, Ibu Pendeta Priscilla dan Pendeta Colin dari Kalimantan Barat. Bapak-bapak yang luar biasa ada di tempat ini, Pak Triadi, Pak Holo Moan Tuhan, Pak Andreas, Pak Edi Siswanto, Bapak Weni Steve Ruminjak, Bapak Ismail Rahayu Tuhan, hamba-hamba-Mu imam kepala keluarga yang berapi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berhasil di dalam setiap apa yang boleh hamba-hamba-Mu ini lakukan Bapak. Ibu-ibu yang luar biasa di tempat ini Tuhan, menjadi tiang doa keluarga,
Ibu Sri Miss Gianti Tuhan, Ibu Emma, Ibu Yudi Sari Sitompul, Ibu Elinda, Siska Rita Sihite, Ibu Esther, Ibu Linda Angel, Yustina, Ibu Emi Bos Tuhan, Ibu Yulianti, Ibu Metatong, Ibu Linawati, Ibu Iren Sugianto. Khususnya hamba-Mu Tuhan, Ibu Emi Bos, kami berdoa. Kami bersahati Tuhan mendukung hamba-Mu ini dengan kekuatan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Tuhan ambil sakit penyakitnya Tuhan, karena dia tidak lagi menanggungnya. Engkau Yesus Kristus sudah menanggungnya di atas kayu salib, karena Engkau tertikam karena kejahatan kami, Engkau diremukkan karena pemberontakan kami. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kami sudah ditanggungkannya kepadamu di atas kayu salib oleh bilur-bilur-Mu Tuhan Yesus Kristus. Ibu Emi Bos sudah sembuh Tuhan. Urapi setiap tim medis yang menangani Ibu Emi Tuhan. Ada hikmat daripada Tuhan turun kepada tim medis Tuhan. Dan kami percaya Tuhan menginginkan Ibu Emi menjadi saksi Kristus Tuhan. Di dalam hidupnya Tuhan berikan dia umur yang panjang Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati suaminya, berkati anak-anaknya, berkati segala kebutuhan mereka Tuhan. Cukupkan menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu Bapa. Bapa kami mengucap syukur Bapak Wijanto suami Ibu Linawati. Engkau pulihkan Tuhan di dalam sakit penyakitnya Tuhan, di dalam pemulihan struknya Tuhan. Tangan kasih Tuhan menyembuhkan, memulihkan semua syarat-syaratnya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Tuhan Yesus Kristus mengalir di dalam tubuh Bapak Wijanto. Bapak anak-anak muda di tempat ini. Ada Patrick, ada Steve, ada Berata Cuy, Eniman, Jesse, Kristi, Natalia, Gleton, Hadi Tuhan. Anak-anak muda yang luar biasa. Setiap pagi boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami yakin bahwa iman mereka bertumbuh. Karena iman bertumbuh oleh pendengaran akan firman Kristus. Anak-anak-Mu ini Tuhan Engkau urapi di dalam studi mereka. Engkau buat mereka berhikmat Tuhan. Mereka di dalam studi mereka Engkau angkat terus naik menjadi kepala bukan ekor. Mereka yang sedang mencari pekerjaan Tuhan. Tuhan buka jalan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Bapak Pendeta Hulu akan mengawal kita di dalam doa kami. Anastasis Tuhan. Engkau urapi hamba-Mu ini. Dan juga buat semua Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang mengalami kelemahan tubuh. Dan Ibu Linda Angel akan berdoa untuk setiap hamba-hamba Tuhan. Untuk berdoa untuk Indonesia, berdoa untuk Presiden Jokowi menyelesaikan tugasnya dengan baik di tahun 2004. Dan tahun 2024 Tuhan, Engkau memberikan kami seorang calon pemimpin presiden buat kami. Yang takut akan Engkau, yang mengasihi Tuhan. Kami berdoa Tuhan satukan hati kami di dalam Kristus Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Pendeta Hulu silakan. Kemudian Ibu Linda. Haleluya. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami bersyukur kembali Tuhan atas segala kemurahan dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bisa beribadah lewat Zoom pada pagi hari ini Tuhan, bahkan kami diberkati oleh firman-Mu yang luar biasa disampaikan oleh hamba-Mu. Dan kami yang hari saat ini Tuhan sepakat dan sehati berdoa syafaat di hadapan Tuhan. Mari Tuhan sendirikan telinga-Mu dari setiap doa-doa kami. Kami berdoa Tuhan buat PD Anastasi ini Tuhan semakin hari semakin Tuhan perlengkapi. Kau pakai terus Yesus, kirimkan Tuhan jiwa-jiwa baru ya Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan yang melayani yang luar biasa Tuhan. Biarlah nama Tuhan perlu terus dipermuliakan Tuhan di PD Anastasi ini. Kami berdoa Tuhan bagi pengurus-pengurusnya Tuhan pada Nathanael Tuhan sebagai penanggung jawab, Ibu Lydia, Ibu Eri Tuhan dan lain sebagainya Tuhan yang selalu bertugas Tuhan sampai dalam pelayanan. Kami percaya pengurapan yang baru Tuhan turun atas mereka ya Tuhan. Engkau Tuhan pakai dengan luar biasa, berkat-berkat-Mu melimpah atas mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapak, biarlah lewat PD Anastasi ini benar-benar Tuhan banyak jiwa-jiwa yang dipulihkan Tuhan, jiwa-jiwa dimenangkan untuk kemuliaan nama Bapa di surga. Tuhan pakai hamba-Mu Tuhan yang melayani. Secara khusus kami juga berdoa Tuhan untuk pelayanan besok Tuhan, Pak Rubin Tuhan menyampaikan firman-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu Tuhan, sikapkan kebenaran firman-Mu Tuhan lewat mulut hamba-Mu ini ya Tuhan, sehingga setiap orang yang hari Tuhan boleh diberkati dengan kebenaran firman Tuhan.
Kami percaya Tuhan setiap sarana dan prasarana yang kami pergunakan di Zoom ini Tuhan. Tuhan terus berkati, Tuhan terus melengkapi Bapak. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga berdoa Tuhan bagi anak-anak Tuhan yang mengalami sakit penyakit pada saat ini, Tuhan yang mengalami kelemahan tubuh, apapun penyakit yang sedang mereka alami saat ini, apapun gangguan kesehatan yang sedang mereka alami pada saat ini, kami percaya akan janji-janji-Mu Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah lalai menepati janji-Mu, bahwa oleh bilur-bilur Yesus yang menyembuhkan setiap mereka, Engkau membebaskan mereka dari sakit penyakit Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, ajaib akan terjadi, mujizat akan terus Tuhan terjadi Bapak, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi setiap orang-orang yang beriman Tuhan kepada-Mu Tuhan, tidak ada yang mustahil. Pasti Tuhan janji-Mu Tuhan akan sanggup menggenapinya bagi kami. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan, seluruh kehidupan kami. Hari ini Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan kami, pergumulan keluarga, pergumulan pernikahan, pergumulan dalam keuangan, ekonomi, pekerjaan Tuhan, bahkan keperluan kebutuhan hari-hari kami percaya Tuhan, Engkau yang menyediakannya bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap Tuhan usaha pekerjaan kami diberkati di dalam nama Yesus. Tuhan, terima kasih Bapa, kami serahkan segala kehidupan kami, aktivitas kami sepanjang hari ini, apapun aktivitas kami yang satu sama lain, Tuhan, dan percaya Tuhan senantiasa menyertai kami dan penyertaan-Mu sungguh sempurna bagi kami. Terima kasih Bapak, ini doa dan permohonan kami, dan kami percaya dan kami imani Tuhan sudah jawab, kami sudah menerimanya di dalam nama Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan kami, Allah yang hidup dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin. Amin, haleluya. Silakan Bu Linda. Haleluya. Bapak yang baik, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Kami boleh berdoa syafaat bagi bangsa ini. Bukan karena kuat dan gagah kami percaya ini semua karena anugerah-Mu Bapak. Kami berdoa bagi bangsa Indonesia yang besar saat ini Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam bangsa ini, ajar kami untuk selalu mengucap syukur bahwa Engkau tetap Bapa yang baik, Bapa yang selalu mengasihi kami semua, bahkan bangsa ini juga Tuhan. Bapa, kami berdoa kiranya rawatan Tuhan atas bangsa ini terjadi dengan luar biasa Tuhan. Roh Kudus berkarya di tengah-tengah bangsa ini. Di tengah-tengah goncangan kami percaya ada kuasa mujizat-Mu yang luar biasa Tuhan. Engkau urapi setiap hamba-hamba-Mu Bapa untuk boleh membawa kabar keselamatan kepada bangsa ini. Di tengah-tengah mereka mencari-cari wajah-Mu Tuhan, kami percaya mereka boleh mendapatkan Allah yang luar biasa. Mereka boleh mendapatkan Allah yang hidup, Allah yang kekal. Bapak, kami juga berdoa untuk Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi Widodo beserta jajaran pemerintahannya. Biarlah kiranya Tuhan Engkau mampukan beliau ya Tuhan untuk menjalankan tugas masa akhirnya sampai pada tahun 2024 ini. Di tengah-tengah banyaknya orang-orang yang ingin menjatuhkan ya Tuhan, kami percaya kuasa Allah sanggup menopang beliau ya Tuhan. Amen. Sampai apapun yang dia lakukan, Engkau membuatnya menjadi orang yang berhasil Tuhan. Amen. Jadikan bangsa ini ya Tuhan menjadi bangsa yang besar, bangsa yang mandiri. Bapak, kami berdoa juga untuk pemulihan ekonomi bangsa Indonesia Tuhan. Apapun yang terjadi Tuhan, kami percaya tidak ada yang mustahil di hadapan Engkau. Engkau sanggup membalikan keadaan Tuhan. Ekonomi Indonesia boleh menjadi ekonomi yang mandiri Tuhan. Ekonomi yang disegani oleh dunia Tuhan Yesus. Engkau memberikan hikmat yang luar biasa juga kepada Bapak Presiden beserta para pejabat di negeri ini Tuhan. Boleh bersatu padu membangun negeri ini. Dijauhkan daripada malapetaka. Dijauhkan daripada segala kehancuran Tuhan. Kami tetap berdoa Tuhan Yesus untuk setiap daerah-daerah yang terkena dampak bencana alam Tuhan. Kami percaya Tuhan ada rencana-Mu yang indah di balik semuanya itu. Engkau sanggup Tuhan menolong setiap jiwa-jiwa yang saat ini mereka mungkin mencari ya Tuhan wajah Tuhan yang sesungguhnya. Bapa, biarlah kiranya di dalam kesusahan mereka boleh mendapatkan kasih Tuhan yang sesungguhnya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk keamanan bangsa Indonesia Tuhan. Kami serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kiranya TNI Polri Indonesia ya Tuhan tetap bersatu padu menjaga kesatuan negara Republik Indonesia ini Tuhan. Kami percaya setiap rancangan-rancangan jahat atas negeri ini kami patahkan di dalam nama Yesus Kristus. Biarlah kiranya damai sejahtera Allah ya Tuhan
yang boleh terjadi bagi bangsa ini. Bapa Surgawi, kami juga berdoa ya Tuhan, untuk setiap orang-orang yang saat ini selalu menentang Engkau ya Tuhan. Biar kiranya Roh Kudus sanggup melembutkan setiap hati mereka yang memberontak Tuhan. Biarlah mereka boleh menjadi saksi-Mu Tuhan. Kami berdoa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Berdoa bagi setiap orang-orang yang dipenuhi dengan radikalisme ya Tuhan. Biar kiranya mereka boleh berbalik ya Tuhan. Bagaimana Engkau membalikan hati Rasul Paulus Tuhan. Demikianlah kami juga berdoa buat setiap orang-orang yang menentang wajah-Mu pada saat ini Tuhan. Roh Kudus sanggup menjamah hatinya yang paling dalam Tuhan. Kiranya lawatan Tuhan terjadi bagi bangsa Indonesia Tuhan. Kami boleh melihat penuaian jiwa yang terbesar ya Tuhan, yang akan terjadi. Setiap jiwa boleh setiap lutut bertelut bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Bapak, kami percaya firman-Mu tidak akan pernah gagal Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh kami imani. Setiap lutut terus akan mencari wajah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih ya Tuhan. Kami doakan semuanya ini Tuhan bagi bangsa Indonesia, bagi setiap para pejabat. Bahkan pada saat ini juga Tuhan Yesus kami mau bawa Tuhan masalah korupsi di dalam negeri ini. Tuhan, kami berdoa agar setiap para pejabat di negeri ini mempunyai rasa takut akan Tuhan ya Tuhan, sehingga mereka boleh menjalankan tugas bukan karena kepentingan dirinya sendiri, tetapi mereka boleh mendapatkan visi ya Tuhan untuk mensejahterakan rakyat bangsa ini, membawa bangsa ini pada satu kemajuan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami alaskan doa kami dengan ucapan rasa syukur. Haleluya. Amin. Amin. Bapak, kami berdoa Tuhan buat Pak Alexander Pandi dan Ibu Cindy Sidney dan juga Bapak Kumala Sitinjak. Hamba-Mu ini, ketiga hamba-Mu ini Kau urapi juga dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu Bapak. 46 partisipan di tempat ini. Semua masalah kami mau katakan sudah selesai. Segala problem kami Tuhan sudah ambil alih. Keluarga kami diurapi, suami kami diberkati, urapi istri-istri kami, anak-anak kami, cucu-cucu kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua partisipan di doa pagi Anastasis ini diberkati oleh berkat rohani, jasmani, materi, melimpah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara kita sempurnakan doa-doa syafaat kita dengan doa yang paling sempurna.